إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبه وذريته والعلماء والصالحين والشهداء والعالمين والصالحين والصالحين سيدنا العلامة الباقر جلال الدين بن كمال بن السيوطي رحمه الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والوالدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Bab Salasuna. Kemarin Al-Bab Tasi wal Ishrun fi Fadilatir Ramyi. Bab yang ke-29 fi Fadilatir Ramyi, menerangkan tentang fadilahnya, keutamaannya memanah, latihan memanah. Latihan memanah ini salah satu tradisi yang dulu pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi latihan memanah, memanah ini salah satu dari keterampilan peperangan pada waktu itu. Ya. Umpamanya saiki mungkin latihan nembak, gitu. Latihan nembak. Lagi panas soalnya sudah tidak umum kecuali di daerah-daerah terpencil. Maksudnya mungkin olahraga ya. Di Fadilatir Ramyi ya. Mungkin padanannya mungkin olahraga. Al-Bab Salasuna fi Fadilatir Birril Walidain. Kemudian berikutnya bab yang ke-30 fi Fadilatir Birril Walidain, menjelaskan, menerangkan keutamaan baik dengan orang tua. Birrul Walidain ya. Baik dengan kedua orang tua. Kebalikannya Uqul Walidain ya. Berani dengan orang tua. Jadi ini adalah salah satu dari kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Apa sih nilai keutamaannya kita harus baikkan sama orang tua? Nanti akan dijelaskan di bab 30. Al-Babul Hadi wa Salasuna, bab yang ke-31 fi fadilati haqqil auladi, menjelaskan tentang keutamaan hak anak ya. Haknya anak apa? Haknya anak ya. Keutamaan dari hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak ya. Dan tentu dari orang tuanya ya. Mungkin salah satunya hak anak itu harus diajari ya, pendidikan ya, diajari dengan ajaran yang baik ya, dididik dengan yang baik, dididik membaca Al-Quran, dididik akhlak ya, kemudian dididik pelajaran-pelajaran yang lain, disekolahkan ya, kemudian dibiayai, kemudian dibelikan pakaian dan lain sebagainya ya. Hak itu nanti akan dijelaskan. Al-Bab Tsani wa Salasuna, bab yang ke-32 fi Fadilatit Tawadhu'i, menjelaskan tentang keutamaan dari tawadhu. Tawadhu itu
Anda pasal bahasa Jawanya, mungkin apa bahasa Indonesia-nya kawal, sopan santun ya, sopan terhadap orang lain, kawal. Jadi salah satu contoh apa? Ketika kemudian kita berjalan, ya, kemudian melewati orang, ya, itu kemudian kita bilang pamit kalau orang Jawa, nuwun sewu atau permisi, ya. Ini salah satu dari contoh. Atau contoh lain, ya, ketika kita kemudian ngomong dengan orang yang lebih tua, lebih besar, itu kemudian omongannya tidak keras, ya, tidak keras. Termasuk awal itu juga ketika ada orang ngomong, itu kemudian mendengar, apalagi kemudian ini orang tua atau gurunya, ya, itu harus mendengarkan. Dan matanya harus menghadap pada wajah orang yang ngomong, ya, menghadap langsung, terutama kepada orang tuanya, kepada lawan bicara yang lain, ya, temannya, apa itu harus menghadap. Jadi tidak boleh memalingkan kepala, kayak tidak memperhatikan, ya. Kayak tidak memperhatikan. Jadi harus fokus, ya. Sekali lagi lebih-lebih kalau kemudian orang tua yang ngajak ngomong, ya, itu harus jadi biasanya kita kan, ya, kalau ada orang tua, lu ya, apa sekali menghadap, atau dia ngomong nih, kamu mau ngaji apa? Sampai kota aku itu, wis tidak menghadap, dia ngomong jawab enak, gitu, jawab enak. Jadi ada lu ya, dalam buku ya. Buku menyenangkan, ya. Jadi orang tua itu sebetulnya tidak banyak yang diharap. Yang diharap itu anak itu tadi, ya, manut, ya. Ketika kemudian dipanggil, kemudian ketika disuruh, kemudian melaksanakan suruh perintahnya itu. Tidak bantah kalau ternyata memang tidak harus perlu dibantah, ya. Nah, sekarang zaman HP, ya. Jadi biasanya lebih cepat memenuhi panggilan HP daripada memenuhi panggilan orang tua, ya. Atau pas lagi HP yang dipanggil orang tuanya, saya itu aku mau HP ya. Lebih mengutamakan itu dari itu namanya bukan tawadhu, ya. Nah, ini nanti akan diterangkan, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tawadhu. Ini penting, ya, karena apa? Karena sekarang sudah sifat-sifat tawadhu itu mulai luntur, dan mulai tidak banyak menjadi perhatian, ya. Baik oleh orang yang lebih tua, termasuk juga anak-anak, ya. Kita kan sering, ya, karena fokusnya pada HP, ya, jalan itu buka HP, ya. Kalau lewat itu kaget, kadang sampai lah. Kadang-kadang guru nih, kadang-kadang dosen nih, ya. Kadang guru nih, kadang dosennya, kadang orang yang lebih tua dari dia, ya. Jadi padahal etikanya ketika kita jalan berhadapan dengan orang itu tawadhu, ya, sopan santun, ya, akhlak itu harus salam, menyampaikan salam, ya. Merasa salam nggak koper ini bisa dibilang dulu untuk, ya. Jadi lebih mengutamakan WA daripada salam, itu menyampaikan salam, ya. Padahal itu yang disebutnya assalamualaikum, berteman dulu, ya, makai.
Al-bab salis ini yang penting tawadhu. Al-bab salis wa salasun fi fadilatis sukuti. Bab yang kaping 33 yang ke 33 fi fadilatis sukuti menjelaskan menerangkan tentang keutamaannya diam ya. Jadi nggak banyak ngomong ya. Jadi orang yang banyak ngomong biasanya menutupi kekurangan ya. Jadi saya tahu filsafatnya padi itu semakin berisi ya, itu semakin menunduk. Nah ini bagian dari kata ngomong ya tawadhu ya. Nah, itu filsafatnya padi. Berisi apa? Ya karena berisi ilmu, maka kemudian tidak terlalu banyak ngomong. Karena ada ngomong tidak plus ya, tidak plus ya. Nah biasanya itu tanda nih itu ilmu ini kata beliau. Nah makanya kemudian di sini ada hadis secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaannya sukut, keutamaannya diamnya. Nah, nanti ada hadisnya. Jadi kalau kita tidak bisa bicara benar, maka lebih baik diam. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Al-babu rabbi wa salasuna fi manil akli wa naumi wa rohati. Bab yang ke-34 fi manil akli wa naumi wa rohati. Fi manil akli ya, yang menjelaskan tentang mencegah menghindari makan banyak maksudnya. Jadi bukan makan akli itu makan tapi bolak-balik makan gitu. Jadi wanaumilan nyegah kakean turu. Ini istilah arek pondokan itu apa itu? Kalau ashabul futur ashabul. Jadi saking senengnya mangan, saking senengnya turu, kemudian dijuluki ashabul naum ashabul futur. Futur itu sing akal itu. Warohati lan nyegah nganggur ya nganggur. Rohah itu aslinya istirahat. Istirahat tapi terus-terusan itu ya Pak. Istirahat atau ya kata ulang-ulang ya. Tapi maksudnya mungkin nganggur, mungkin di situ Pak nganggur ya. Nah ini soalnya gondol itu kan nganggur. Jadi bab yang ke-24 ini menjelaskan tentang hadis yang membahas tentang mencegah makan terlalu banyak makan, ya terlalu banyak tidur dan terlalu banyak nganggur ya. Al-Baqarah surah 9 fi man idzati ya. Bab yang ke-35 yaitu menjelaskan hadis berisi tentang hadis yang menjelaskan tentang mencegah tertawa yang berlebihan. Itu tertawa yang terbahak-bahak itu ya. Jadi apa itu guyu cekakaan itu ya, cekakaan guyu saja bagus. Nah, karena salah satu di antara orang yang kepingin awet enom, awet cantik itu butuh pinter guyu, tapi harus sering-sering guyu. Tapi ini anak rewangi, gitu ya. Ini kalau anak kancane yang guyu, ya. Ini kalau anak kancane kok guyu, itu bodoh karo. Ya. Jadi tertawa sekedarnya. Sama dengan tadi makan juga, pokoknya sekenyang ya wis ya. Tidur juga begitu, tidak boleh berlebihan, ya. Istirahat juga nggak boleh berlebihan, ya. Kemudian tertawa juga nggak boleh berlebihan, ya. Maaf,
apalagi juga seorang perempuan ya, itu nggak boleh dipikirkan. Nah, nanti kalau bujung ini tak apa-apa, ya, tak apa-apa. Ya nggak boleh cekakaan dulu, cekakaan gitu ya. Istilahnya kan cekakaan atau cekikian ya. Nah, ya boleh. Itu begitu kalau itu untungnya itu ditutup. Jadi, masya Allah, bahwa ini sampai ngatur guyu ya, ngatur tubuh ya diatur ya, kemudian mangan ya diatur ya, istirahat ya diatur, guyu ya diatur ya. Menang ya. Makanya benar kan, bahwa agama itu adalah mulai urusan yang paling remeh, urusan WC gitu ya, sampai urusan ya, sampai diatur. Al-bab sadis wa salasuna fi fadilati iyadil maridi. Bab yang ke-36 itu hadis ya, yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit ya. Menjenguk orang iyadatil maridi, menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini sunnah Rasulullah SAW, menjadi kewajiban seorang muslim dan menjadi haknya orang yang sakit ya. Ini terus gimana itu nanti di hadisnya banyak nanti. Salah satu diantaranya ketika menjenguk orang sakit itu nanti harus didoakan ya, tidak boleh ditakut-takuti ya. Jadi ini pas nyambangi wong loro, saya bilang ya, Mbak, sampai loro loro itu, koncoku itu masya Allah, ono loro pada sampean kasuwi ya, mending langsung duduk ya. Tidak boleh itu tidak boleh, harus dihibur ya, harus dihibur, kemudian disokan, muka paling tidak bilang bahwa sampai cepat sembuh gitu. Al-bab sabiu wassalasuna fi fadilati dzikril maut. Bab yang ke-37 fi fadilati dzikril maut, yaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan eling pati ya. Eling mati ya. Jadi alhamdulillah kita ini punya tempat ya yang dua-duanya, apa yang laki apa yang perempuan ya, Mahat Putri ini pas berhadapan dengan mati. Loh, ini adalah kebiasaan tradisi yang biasa dilakukan oleh para sepuh, para ulama. Sampai lihat masjid-masjid besar ya, masjid-masjid besar. Kemudian di tempat wali dan lain sebagainya itu mesti berhadapan dengan masjid. Masjid itu kemudian makamnya. Saya lihat di masjid besar, masjid Jami Malang, saya buka jendela ya, itu makam. Ya. Setiap itu, saya lihat ya, itu selalu begitu ya, itu selalu begitu. Untuk itu maka setiap pada sholat ya, saya mesti mendoakan tidak hanya orang tua kita, tapi semua orang-orang yang ada di kubur itu ya. Jadi kenapa orang tua itu kok didoakan ya? Kita ini kalau berdoa tidak boleh monopoli. Berarti monopoli itu hanya mendoakan dirinya sendiri, tidak boleh. Kadang Nabi pernah menegur seorang sahabat itu dongo lama sekali gitu. Kemudian ditanya, sampai kok suwi tenan? Umpamane bosone wong sanan karo suku. Nek dongo kok suwi tenan gitu. Dongo apa? Kemudian kadang Nabi itu sebetulnya sudah tahu kalau kemudian sahabat itu dongone itu seperti yang mau dijawab itu. Saya berdoa, ya udah boleh. Sampai kalau berdoa itu jangan mendoakan dirinya sendiri ya. Orang lain juga sampai doakan, terutama orang tua, guru-guru, kemudian
sesama muslimah, mukminat yang lain. Ya. Kalau sampai ketemu sampai terus mesti diterima. Tapi ketika sampai berdoa untuk orang lain, ya, kepada orang tua, kepada teman, kepada kerabat, kepada dulur, kepada sahabat, kepada para ulama, kepada orang mukmin, muslim, laki perempuan, seluruhnya, ya seluruhnya, satu, itu nanti salah tidak langsung sampai akan, ya, didoakan oleh mereka, ya. Malah justru yang diterima itu doa orang lain yang sampai doa, bukan doa sampai gitu ya, Pak. Nah, tidak boleh itu. Atau tidak boleh ego, ya, ego, meyakini, walaupun yakin bahwa doa kita diterima, ya. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, ya, maka kemudian doa itu akan mengalir, ya. Kita dapat balasan dari salah tidak tanpa kita ketahui dan tanpa kita minta, ya. Maaf terutama kepada kedua orang tua, kepada kedua perhitungan doa itu kepada orang tua, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, para Rasul, pada orang tua, kemudian kedua orang tua, ya, termasuk juga para kerabat dan para guru. Itu jangan lupa, ya, jangan lupa. Itu nanti yang menyebabkan kehidupan kita itu lancar kalau punya keinginan itu lancar. Al-babu mana? Al-babu sadil al-babu sabiru mana tadi? Al-babu saminu wasalasuna, ya. Bab yang ke-28 fi fadilatul qabri wa ahli wa ahwalihi. Hadis yang berisi tentang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kubur, ya. Keutamaan yang masak di kuburan, ya. Keutamaan kuburan, ya, keutamaan kuburan, ya. Jadi kita ini kan ada pada masa dunia, kemudian kuburan, ya, kemudian akhirat. Dari masa di kuburan itu ada keutamaan yang diketahui, ya, wa ahwalihi, dan kemudian fadilah, ya, atau keutamaan ahwal itu kejadian yang hebat di kuburan itu. Jadi di kuburan nanti akan ada kejadian yang luar biasa bagi orang yang mukmin muslim yang taat, ya, mentaati melakukan ajaran-ajaran agama Allah, ya, ajaran-ajarannya Allah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad, sholat di jambar, puasa di jambar, ngaji di sergap dan lain sebagainya. Itu nanti di kuburan itu kayak namanya istana, ya. Jadi padang jimblang, tempatnya juga luas, ya. Tapi kalau kebalikannya, ya, sholat di orang, ya, ngaji di orang, puasa enggak, ya, itu nanti ya sempit, ya. Jadi ya sempit seperti kondisi yang sebenarnya itu, ya. Jadi saya tahu nggak isi jero di kuburan, ya? Dulu, ya, dulu saya nggak tahu yang itu. Nanti saat ini masa ini serta beliau meninggal di menu ngomong-ngomong kan sempit, ya, Mas, ya. Cuman nggak setengah meter, nggak sih setengah meter, setengah meter sampai 60 cm, luasnya paling enggak ya 2 meter. Jadi itu sebetulnya hakikat rumahnya, rumah masa depannya kita itu sempit. Yani bagi orang yang tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena
dia tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban ajaran agama, sholat ora, zakat ora, ngaji enggak, ya. Nah, itu ya sempit teman dia, sempit teman. Mudah-mudahan nanti kita walaupun di luar sempit tapi seperti di istana. Amin ya rabbal. Wa awali kan itu kejadian macam-macam, kuno kalau jumpa kuno Alhamdulillahi min dzalik. Al-bab tasi wa salasuna fi man niyah al-mayyit, bab yang ke 39 yaitu hadis yang menjelaskan tentang larangan apa itu menangis yang normal itu namanya. Nangis al-mayyit, nangisi mayit sing nemenan itu. Ora apa-apa sampeyan tinggalku Pak. Dan terus menerus. Biasa saja ya memang jenenge ditinggal sama ibu atau ditinggal bapak atau ditinggal bayi atau ditinggal kancane itu mesti ketemu belum nangis, tapi nangisnya nggak boleh berlebihan. Jadi apa nangis berlebihan apa ngomong kalau kerja niat itu nangis yang berlebihan. Kalau nangis biasa itu buka, ya. Buka pun itu nangis biasa. Tapi niat itu nangis kalau jerit-jerit itu tidak boleh. Apa itu fadilah? Itu nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Al-Bauna yang terakhir, ya. Fi fadilah sabri ala musibah, ya. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar menghadapi musibah. Jadi salah satu contoh ketika kemudian suasana seperti ini. Jadi ini ada musibah global, ya, musibah global yang namanya COVID-19 atau COVID-19 atau Corona, ya, Mbak Corona, ya, yang aku jenenge koyo itu penting, tapi menteni wong sandonya, musibah. Nah, kita sabar, waspada tapi tetap sabar. Jadi takut tapi nggak boleh berlebihan, itu waspada, ya. Jadi ini akan mengerti saya kira, akan ketakutan, ya. Dan ini tanda-tanda dari akhir zaman, ya. Kita boleh, ya. Kemudian ada musibah itu, kita boleh apa itu takut tapi nggak boleh berlebihan, ya. Jadi itu namanya waspada, ya. Waspada. Salah satu contoh kayak WA itu, ono pas lagi kumpul-kumpul, malah terus aku langsung biar aku bayi itu. Kalau pas lagi kumpul menemukan enak, jadi masa ini kemudian kita lari semua karena khawatir ketularan corona itu. Itu berlebihan namanya. Itu lah apa ya? Nah, untuk itu maka gimana? Ya sabar, waspada, ada usaha lain itu apa? Kalau memang dikhawatirkan benar, untuk hati-hati, maka kemudian kita perlu masker, lalu kemudian sering mencuci tangan, sering kemudian pakai sanitizer, kemudian apa namanya? Tidak kumpul kalau wong sing lara. Ini insyaallah mudah-mudahan tidak berlalu. Jadi ini tadi mulai dari kemarin ini masih mukadimah, ya, yang menjelaskan tentang isi daripada buku ini atau kitab ini, yaitu yang intinya ada 40 bab, yang masing-masing bab nanti ada 10 hadis.
hadis tentang apa? Ya tadi sudah dirinci satu persatu, mulai dari bab pertama sampai bab yang ke-40. Ini kita usahakan nanti bisa selesai 1 bulan Ramadan ini. Ya. Pokoknya ini mulai ini ke awal jam setengah. Nah, ini kan rumah saya kalau di awal ya. Masa apa? Masa masih ya. Ini kita mulai bab yang pertama. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama, yaitu yang berisi tentang hadis yang menjelaskan tentang fadilah ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama, ya. Seperti ilmu ya. Ya ilmu, ya. Ilmu itu adalah jendela dunia. Buku itu juga jendela dunia. Jadi kalau kita orang yang berilmu itu berarti sama dengan punya jendelanya dunia. Jadi ngerti jiwa itu baik. Ngerti berita apa yang bagus. Ya. Wal ulama itu apa? Ulama itu adalah orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya banyak, ya. Ilmunya banyak, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama. Tapi ilmu itu sebetulnya nggak ada yang nggak berkaitan dengan agama. Ya. Ada yang langsung berkaitan dengan agama, ada yang memang tidak langsung tapi sebetulnya ada hubungannya dengan agama. Ya. Kayak ilmu agama itu ya ilmu tentang sholat, tentang zakat. Tapi kalau ilmu yang tidak langsung tapi sebetulnya itu juga berhubungan dengan agama, yaitu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika dan lain sebagainya. Ya, ilmu ekonomi. Ya. Menurut Imam Ghazali bahwa kalau ilmu yang berhubungan dengan sholat, dengan ngaji itu wajib ain, ya, dimiliki oleh masing-masing orang. Tapi kalau ilmu di luar itu, ya, kayak ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu matematika, itu wajib. Tapi menurut Imam Ghazali wajib kifayah, ya, wajib kifayah. Ya. Tapi kalau menurut saya, ya wajib dua-duanya, ya, wajib dua-duanya. Nanti ini awal diri gak ngerti ilmu ekonomi, gak ngerti ilmu fisika, ya, nanti kemudian dibujui wong sing gak ngerti apa-apa tapi ngerti ilmu ekonomi, ya. Ya. Kita harus pintar dua-duanya. Pintar dua-duanya, ya. Kayak Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ya bin Mas'udin dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaq biha fi sabilillahi wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu, ya, berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad ngasih tahu sama Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu? Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya, ruwana dulu suka, ya, utawi lombo, dulu suka saat duduk kamu, ya, sesaat saja, 1 jam, ya, di majlisil ilmi. Duduk kamu 1 jam di majlisil ilmi, pada majlis ilmi, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, ya, walaupun kamu tidak memegang pena atau pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun, ya. Saya ulang lagi, Nabi Muhammad memberitahu kepada Ibnu Mas'ud,
Mas'ud, ketika kamu duduk 1 jam ya, bersama dengan majelis ilmu apa? Pengajian seperti ini ya. Walaupun kamu tidak pegang pena dan tidak menulis 1 huruf pun ya, itu khairul laka min ibti'al firaqabatin, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan memerdekakan 1000 budak ya. Apa? Memerdekakan 1000 budak itu apa? Itu budak itu apa? Budak itu adalah orang pekerja ya, yang pada waktu zamannya Nabi itu bisa dijual belikan ya. Jadi orang itu bisa dijual belikan. Nah, budak ya. Kalau sekarang itu apa ya? Nggak ada sebetulnya. Nggak ada sebetulnya. Sekarang itu ada pekerja tapi diongkosi, tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual ya. Artinya ini orang sorong gitu kan, paham ya? Jadi budaya itu memerdekakan berarti membebaskan mereka dari tumpuan orang yang kaya itu, atau membantu sama dengan membantu 1000 budak, 1000 orang yang terbelenggu ya. Pada dulu kata Fir Ali nafail min alfi farasin ya, tasaddaq biha. Jadi ketika kamu melihat penglihatanmu kepada wajahnya orang lain, ketika kamu melihat wajahnya orang alim ya, wajahnya orang alim. Siapa orang alim itu? Ya wis mulai ngaji, ya Pak Guru, ya mungkin Pak dosen ya. Itu khairul laka min alfi farasin tasaddaq biha. Itu akan lebih baik apabila kamu kemudian mensedekahkan 1000 kuda ya, untuk kepentingan sabilillah ya, untuk kepentingan sabilillah. Jadi delok wajahe wong alim itu padha ganjarane atau menuju baptis dimana sedekah 1000 jalan ya. Jalan itu berkali. Kalau umpamanya saya itu ya, kayak kendaraannya apa sih harus itu ya. Nah itu kendaraan bagus itu ya. Itu 1000 itu masih lebih bagus melihat wajahnya. Itu tadi kan saya bilang bahwa kalau ada kalau diomongi wong tua, diomongi wong sapa wae itu harus fokus pada wajahnya. Tidak boleh memalingkan kepala. Ya, itu nanti ganjarannya melebihi dari 1000 sedekah 1000 kuda untuk kepentingan sabilillah. Wassalamu kal alim kami ibadati alfisanatin. Puluh salam kamu ya terhadap orang yang alim ya, itu akan lebih bagus dibandingkan kepada untuk kamu dibandingkan ibadah selama 1000 tahun. Jadi ibadah 1000 tahun itu ya, itu kalau bandingannya ya, dibandingkan kalau kemudian urut salam sekali kepada, nah itu tadi sudah saya sampaikan. Mereka ketemu sopor terutama ini orang yang lebih tua ya, kancane khusus untuk salam kepada wong pinter ya, sekali salam itu kodok luwih bagus dibandingkan ibadah selama 1000 tahun. Apa dia kono umurnya 1000 tahun ya. Rata-rata orang Indonesia itu umurnya adalah sekitar 60 tahun ya. Kalau ada 60 lebih itu wis bonus sudah. Jadi 1000 tahun. 1000 tahun berarti dibagi itu 1000 tahun. Apa maksudnya ini? Bahwa orang alim ya itu harus dihormati dan kemudian ada beberapa keutamaan yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Jadi lo bareng ya kayak memang berganjaran itu bagus sekali, termasuk salam.
tapi anak buah. Saya kira ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal